Delok ceritane Salabah, bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa kita kayak ya Salabah bersolat orang witir melayu kenapa? Saya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salabah kata sahabat-sahabat, kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Saking enggak adanya baju. Oh, saya nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya yang dikatakan Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allah taala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladzi utawa ingkang utus sapa ladzi ar-riyaha ing pira-pira angin. Wa fi qiraatin ar-riha ing angin. Maksudnya mufrad. Busyron nusyuron nusron. Pokoknya teng sapah niki busyron nusyuron apa? Busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmati Allah. Mesti ana ing ngarepe sedurunge rahmati Allah. Maksudnya udan niku. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunis sin kelawan sukunis sin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelan sukunis sin wa dhammil muwahhadah lan dhamai ba badalan nun hale dadi gedhe nun qiraah kita busron. Terus nak teng sapahu nusyuron kalian nasron. Terus nak qiraah kita napa busron. Jadi wa dhammil muwahhadah dhammai ba titik sitok busron nggih badalan nun dadi boten nusyuron tapi napa busron. Mubasyiratan tegese angin nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrad sing pertama iku nusyur. Nusyuron ka rasulin rasul rusul nggih nusyur nusyur. Wal akhirah utawi mufrad sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono ma'aning banyu tahuron kang nyucikno mutahiron tegese kang nyucikno. Supaya anut ana sing nyucikno yang nyucikno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara mazhab Abu Hanifah banyu ora iso najis. Wis pokoke banyu nyucikno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kola niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi, berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kola. Niku nak cara Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kola itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak napa tidak najis. Terus ila mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi apa? Najis. Tapi macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih. Monggo nak jenengan ape latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najisnya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu, sama rasa bojro-jro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham ya? Mana nak sampean ditangleti
Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tertanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh. Nah itu yang limbah keluarga ya, kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i, dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijak ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iku ono ulama sing darani suci, tapi nek kotoran ruhin gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diijtihadi, pokoknya Nabi ngendikan begitu ya sudah, orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya, yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam, mulai wong buang kotor, air besar air kecil kan lewat semua macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohuro, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu, air dan tanah. Ini air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba ada apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa mus? Boto itu, boto bangunan, boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu gini, terus dipakai boto, campur-campur, diulet-ulet, terus jadi nopo boto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci itu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga harusnya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah tuh, jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri, nggih, ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah satu dua tak sisipkan hukum fikih, karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah, pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri, ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu, dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak, sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain, masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo riba. Nah itu ya itulah istihad. Istihad itu ya, istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa benar, karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah, nah cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten, kaya PDAM ngoten niku
Nggak anggu taek terus gak anggu apa nih suci wonten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul bareng kok repot. Kalau sering dibantai tiang-tiang yang terlalu nopo was-was. Tapi jelas gue saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kamu melihat sisi dari gunung Merapi dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kata saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudhu, setelah itu mustamalnya dipakai lagi boleh, mustamalnya dipakai lagi boleh. Alasannya faul itu mubalaghah gitu loh, jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya faulan, tohuran berarti wazannya faulan. Faulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustamal, ya, tidak ada apa. Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudhu mustamal, bekas junub mustamal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita. Madhab Syafi'i sama anut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon, jadi gampang kan ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi, untuk mengulang kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloknya. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustamal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustamal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tahu nggak hotel nggak ada kan? Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus, nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau kaki intikal mazhab pusing kan kita, iya kan? Terus kemudian intikal lah suci, takoi pangeran, takok gue bolak balik intikal mazhab gusti. Cari sopo cari Gus Bahan, takoi mana? Lah kowe muni kowe kono, takoi malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan, tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh, takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil, tinggal mirip. Sing ngono tok, nalkin meneh. Yo jiyo, soe nak takoki malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Nah, maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggali. Ya harus ditakoki ndekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngomong takoki malaikat ngenteni Gus Bahar. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kok ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan akhir nuduki iku biasa ae. Biasa nuduki takkan apa? Nah, itu mungkin
guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang itu engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi teksnya Allah tuh yaumana kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju, ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi kan gitu. Ya kita tidak tahu, tahu-tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua mungkin kita tidak punya tradisi, makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener, penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ada ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua di partai dia itu pangeran melaju, wah ngadepi pangeran meriang betul. Paham ya? Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang dakwah benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali as-sunnah lakum as-sunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut dari Nabi, aku jejer pengiran. Jadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan, ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat duhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat aja kesel kok malah muni 6 itu. Utawa duhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah ya. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, artinya kalau sampean memaksakan gitu, sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat wal khailah wal bihola wal hamira ditarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik
dan kamu tenang di atas punggungnya, litas tahu ala zuhuri summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrin. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan teksnya memang onta itu, terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza, apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu? Wah, aku numpakku ora onta, dadi ora usah maca subhanalladzi sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok madzhab kok kanthi begitu tuh. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif, enggak usah dibahas, biasa saja. Nek senak ra cocok ya diem aja. Sudah, sebenarnya ra cocok kalau sampai ngelakoni, tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur loh, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah, namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja, itu sama dengan 1 bulan penuh, karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah, kalau gitu seminggu sekali, sapalayal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering nggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Nah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Nggak apa-apa, kamu anti semaan tidak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Tidak juga kan, mereka juga orang yang nggak jarang baca. Jarang baca apa? Nah itu nggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon, cuman semaan hafal Quran is semaan. Nah hafal Quran juga wiridan, malah lucu tuh hafal Quran kok semaan. Ya ngono ae hafal ya nyemak kan, kok kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh malah lucu. Wong nyemak yo udah kurang ajar. Jajal kaya nyemak ki delok ngarep mbek guri tok, kembar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan ndekne ra hafal kan ya. Biasane nyegat guri to. Wong agar gurine kembar pojok ya. Wis. Wong agar gurine pojok kembar. Ya sing semak akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu, terus wow ya tohuron ya tak latih memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur, seperti ghafir ghafur, syakir syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama ima'an tahura. Mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran ya, aku nak nguripno bumi iku ya nganggo lantaran banyu.
Jadi coba soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh serepot. Mungkorane pangeran dhewe mesti lana aku nak nguripno bumi lewat lantaran. Banyu ya rasa mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Rasa lantaran lah ya iso, tapi nek Allah nganggo lantaran ya oleh ya aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir, pun iman wonten mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuh ya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air, ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, Allah itu tidak butuh apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah, jadi nggak mau mimik obat, membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Akokir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-akokir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu, nggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, nggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh dokter goblok, kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir ini? Terus kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Musa sehingga fungsi herbal niku sapa nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngelu, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhin nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Pemane bojone ayu kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning dunya ya ayu, nguruhin ya diselera udarane. Paham gitu? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir sirik kira usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake, tapi sing seneng dagangan ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan ini niati napa booming ngoten mawon niati tak. Kulo udah akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus mboten kulo nggo, darani murah repot. Nggih kulo mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu ake-ake yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang masal itu yang paham gitu. Terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang, sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudhu pakai air mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir, karena Nabi ngendikan sisa air wudhu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudhu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi.
Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan, kalau keadaan normal ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain, kan gampang. Gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya, di situ itu harus banyak pilihan. HP kartune loro sama mazhab musito. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam mait, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan. Padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Yes, pokoknya yes. Sudah pakai dua kartu apa susahnya tuh? Ya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhya bihi baldatam maita. Wanus qiyahu. Lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakfifi lan takfif maita, maksudnya buatan mayita tapi napa maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa mudzakkar muannas lan muannas. Zakkarahu mudzakkarna sapa wa ta'ala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat, mesti maitan. Wanus qiyahu menika masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun hu ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara khalaqna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa namanan wedhus wa anasya lan pira-pira manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewan. Engko nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok dakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nak salat istisqa sunatane iku wong kon nggawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, terus nggo kethek ula bulus wah, malaikate bingung wah. Asline kewan tapi aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriku, daerah sarang nate kekeringan. Barang kekeringan tiang sholat istiqo ono sing go sapi go wedhus delalah bersolat istiqo iku udan. Tapi kalau seneng begini ini pas udan kiai ini ngendikan itu kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa ya, mergo ora duwe dosa. Lah itu agama itu kita ta'abbudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat, tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Teng mriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus ora? Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan nggo kewan kan? Gitu. Tapi ya soal kewan kok iso mbayar. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Nah ini menunjukkan ya, karena manusia itu akeh dosane. Mulane jemben teng ora masar iku manusa ra kepengin apa kewan ra kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Mesti kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turoban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intinya manusia sumben teng ora masar bayangno kaya kewan sing akhir hayate mu didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an'aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasya lan pira-pira manusia kafiron kang akeh jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wa suhud aslin lafat insan niku anasinu. Faudilat muga digenti apa anunun gentiane ya. Wa qimatan dene isopno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin di jamu lafat insin. Walaqad tasarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun. Bu ing ma'il ma'atik sebanyo bainahum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa wong akeh. Asluhu ya tazakkaru. Niki kok usum nahwu le ultimat ya kamna apa ata fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf. Liat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa aba mongko sapa aksarun nasi sapa akeh manusa
moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat, juhudan tegese mungkiri ning nikmat, ngingkari nikmati maring nikmat. Haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada, mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki. Supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah, nah ilmu kula niku orisinil. Allah niku gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Jadi misalnya ana mendung, alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misalnya waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan, ini musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur, macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Akhirnya repot ngadepi pangeran. Ya semua begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuah yaitu akidah, dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadis sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauma. Jika kamu ragu ya ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampai saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulanya susah jadi ulama itu. Mereka dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu tidak kunut. Imam Syafi'i. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, tidak kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu jadi Rois Am yang PBNU, sing liwat ahwa, kan buatan ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ru'yah ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenis kejutan. Ya enggak, kita pernah ngalami kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa, sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana, akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh donya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo itu, wah batik nasional berarti orang batik wong Indonesia, anak batik rawang Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak klambi putih. Orang kesunatan ibadah nggak klambi nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sederhana, sering ditanya, "Gus kowe wong alim ra tau joban." Nah, joban kayak wong Arab.
Nak batik kesana kok ora sunah rasul seneng putih, setengah-tengah nggo hem putih wis sunah rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir wonten. Lah rugen ra mikir nggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al awwalin. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun diantara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sih raketok. Ya kan ya, nah ini mau mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib tora dari Jabir. Ya wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirai mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirai. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi shay'an min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat kok dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmaq misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh nak dhisik sejarah Islam ngene iki. Liyaroni al ahmaq misluk, ahmaq itu bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buka kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ki kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iki. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok repot ya hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula wis sering. Ngger kula kan kiai, nggerbut poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kue. Oh kiai kok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan namanya. Wah aneh-aneh ya. Namun ini sunah dia ora usah kecangkem. Lagi buka ukur mas pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya
Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini, sampai habis. Ulu ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit amrotin, kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik, nak ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol kotin apa wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kalau Nabi ngekek kurma khutbah bareng sumpah. Oh sepangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tablughu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau berdoain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam, sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, orang adzan di blodor gak sopan. Memang dia duwene klambi mau sitok iku. Ada ceritanya Salabah, bersolat salam langsung melayu, berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa kita kayak ya Salabah bersolat orang witir melayu kenapa? Jadi takoi ya Rasulullah, takoi Nabi. Salabah kata sahabat-sahabat, kowe nak solat bermulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Saking tidak adanya baju. Nah, saya nang sunat no kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham ya? Aneh. Kemudian ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngembak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya nggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ada gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira nggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini kalau ndak mau minum sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisik kita amroh separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah ndak mampu lagi ya soalnya tak sedekah walau bitol qoti wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut menang terus ketok nyesal sing ngaji kan mikir Gus Pak kurang apa kita ngaji kok ana sing kurang terus yang kedunya nafsir wah paling kurang sangune wah jadi repot mulane kula ngeten wis tak pikir masa ora tak pikir guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi mergo guyon kula bilmen nangis sampean mikir utang jadi terakhir sedekah talqati wajhin wajah yang ceria yang happy. Kowe iki kiai happy kan ya seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai ku happy benes. Jajal misalnya kiai kok rogen sumpeng maca kukar-kukur bariku anok, bariku kukur-kukur bener. Kan wong mikir. Wayahe tanggale bayar apa piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsir paling tertipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nak wong alim kan ana ukur-ukur mesti nak sing diudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nak dadi kiai nak iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qoti
wajhi, bersedekahlah meskipun dengan keceriaan muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang, jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu, ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu, dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampai nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel di, nggak kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saya ingin mulai Arab Saudi PG MRT berkoordinasi Nabi unta, atau saya ingin nganggo nopo kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau wafu numpak kereta muter. Diarani rasah di Nabi numpak unta, diarani saja kurang ajar yang dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, Cocok? Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Mulai misalnya numpak kereta asenan mbek anggap sithik-sithik sebeng pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak sebakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora anak kiai iku bingung, ulama yo mikir hukum. Iku ketok ceria kalau sampean ora bingung ora ceria. Fa ba mongko sapa aksarun nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmate Allah juhudan tegese ingkar li nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadin kae ringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na la ba'atna fi kulli qaryatin nadhira walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atna iktine nugasno ingsun pengutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno umpama Allah ngersakno kabeh desa ya nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlah ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahli qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah tidak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh ya kon anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab wong Jawa ape endi? Ape wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan jadi diobati kiai wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat ringan ape endi? Ape ringan, lan jare kiai Jawa, kita ape wong Jawa kok wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sak uning-uning wis. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot terus. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kalau jangan wong kafir yang menyangkut hawa nafsu, tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir, sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial, ya malah Allah kadang melehno kita, mereka kok kalah mbek wong kafir. Ini misalnya ngeten, ini makanya Imam Suyuti nafsiri falatutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa nafsu. Misalnya begini, saya contohkan Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum misluh. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka.
Wong kafir, wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kue wong Islam jari demi Allah ora wani luka. Sehingga masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya, saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, tepat-tepaan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga nggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kue ngiyai terima ngono rawani. Kue tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi, ya anyep wani. Jadi nanti kue di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kezaliman. Dan orang soleh diutangi duit ra oleh medhit, sebenarnya dibanding no maling utang-utangan, orang soleh ra utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai badan narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi badan narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik, paling mau ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, iso nglakoni, paling gitu. Podo kiai ini paling hasud. Ya sidik-sidik lah, paling seret. Kalau badan narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampai cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak, terus preman-preman belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Repot preman-preman nak tobat repot. Kulo nu rada nyesal mek tobate preman. Nak ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah, tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ora. Mesti ini maksudnya mesti orang kau selek buatan mesti ini tobatnya ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Anggerono ini wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah melaku ngerti Umar gelut ning ukat menangan. Terus kata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekira tahu mikir tuh sadinane kula roh sadinane dengan Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Mergo diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi mun hasil bar Islam teng omahe Zaid bin Arqam ning omahe Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge kok langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku mau Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham ya? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Wah. Kacau. Artinya gak ada perubahan kan. Wah, Rukin mantan preman mboten kok tobatin ning kene ora roh. Mboten harus kiai dene. Mesti ini ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzdzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Jadi misalnya terus Wahsy tobat, terus sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam nyapu masjid,
bariku ngiseni jedinge terus bareng jak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu nglakoni. Ini mau cerita ilmu, teman ora kudu nglakoni. Ya tunggale wong preman brak-brak. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal dunyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwei. Ora malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat. Iki cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Bang nek sampean takok tobat itu cara ulama nggih ngoten niku berbanding. Malane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid, fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi islami. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam ngatur strategi perang. So Khalid itu utek elek kan, pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge gonimas mesti medun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ana kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mos musolane iki Jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ora kena, meleyang lho. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mos musolane mbok dhuwur pundi. Monggo nate mriko. Bolak-balik kan nggih bisa nerung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng Gunung napa? Uhud. Mbok piye dalile apa ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang ruhin itu udah akabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Nuklimake itu di perang Tabuk, di perang Yarmouk, di perang Tabuk itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah, Abdullah ya kalah, semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya, anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak, sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir, mau jelas gini gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1:3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft solar, jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu, pokoknya tak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi mau cek kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dobha fal mughirati subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan, pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam toko wakil, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih maksudnya? Sehingga wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru padahal ya wongnya podo mau baris setok dirubah.
Nah misalnya sing mimpin Mustafa sembuh jare mati ya syahid, mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul, saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Dan coba bayangin nonton di padang pasir 3.000 orang, yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, bareng Islam tobat nyapu masjid. Sebariku wis ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas memperdayakan ekonomi nganti suga bergeder. Bareng Islam terus dunia nintek melarat terus nyapu masjid. Sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat. Ya tidak apa-apa itu, tapi suga tetap. Kok zaman kafir suga, zaman Islam kere, mestinya zaman Islam ya suga, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin mestinya. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu, ya nggak apa-apa. Ojo terus dari Gus Pak muni kowe ya ora ana jenenge tobat mesti ape, tapi nggak fair gitu loh. Maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajah hidhum lan merangi sirahum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire wajah hidhum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujjah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener ya agama napa Islam. Wajah hitlan merangi sirahum ing kufar bi iklan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maraja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa ta'ala huma ing al-bahraini mutajawiraini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku asbun iku banyu sing banget segere banget manise banget segere furaton terenak diombe syadidul udzubati tekse banget manise ki kono nak manane mudah diminum wa hadza utawi iki ku milkhun niku banyu asin ujajun ter banget paite syadidul muluhah tegese banget paite tapi wasemono sungai sing gampang diminum misalnya sungai Merapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit ketemu laut sing banget paite meskipun banget asine Allah hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin Allah gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahnya piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut itu air napa tawar layak tadi itu ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya mergo wonten apa hajiz wonten apa hajiz ana pembatas wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi sitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma apa campure banyu asin lan banyu tawar.